Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, salam sejahtera dan salam sehat. Kiranya kasih Allah Tritunggal senantiasa melingkupi dan melindungi kita semua. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma pasal 8 ayat 33 sampai 39. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bukankah lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan merenungkan bagian akhir, yaitu bagian kelima dari seri pembahasan kasih karunia Kristus bagi kita. Mungkin Bapak Ibu masih ingat bahwa pada renungan minggu yang lalu saya sudah sampaikan kira-kira ada kalimat seperti ini Bapak Ibu. Pernahkah kita berpikir bahwa karena kita tidak cukup baik bagi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyelamatkan kita? Atau apakah kita pernah merasa seolah-olah keselamatan hanyalah untuk semua orang baik kecuali kita? Jika Tuhan, Bapak Ibu, memberikan anaknya yang tunggal untuk kita, maka Dia tidak akan menahan kasih karunia keselamatan itu untuk kita. Jika Yesus memberikan hidupnya untuk kita, mengapa Dia harus menahan apapun yang kita butuhkan untuk hidup kita? Karena Allah telah melakukan hal yang sulit, yaitu mengutus anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita. Maka kita dapat bergantung sepenuhnya kepadanya, bahwa Dia akan memberikan kepada kita semua hal, terutama apa yang diperlukan untuk membawa kita menuju kemuliaan akhir. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mungkin kita sering menyalahkan diri atau menuduh diri kita atas suatu peristiwa buruk yang terjadi atau menimpa kita. Setan dan segala kuasa jahatnya akan memanfaatkan saat-saat kita menuduh diri kita sendiri untuk menuduh kita dengan tujuan untuk menghancurkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, untuk meragukan kasih karunia Allah. Bapak Ibu, bukankah Yesus yang sudah bangkit dan yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah sedang membela bagi kita di surga? Allah telah membebaskan kita dan telah menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Ketika setan menuduh kita, maka Yesus, Sang Pembela kita, duduk di sebelah kanan Allah yang akan memperlihatkan, menunjukkan, maupun menyelesaikan kasus kita. Seperti pada minggu lalu, Bapak Ibu, saya katakan bahwa surat Roma adalah surat penghiburan. Ya betul, surat Roma adalah surat penghiburan dan keyakinan yang teguh, yang sudah diserahkan dan dipercayakan kepada gereja sepanjang abad. Ayat-ayat 35-39 berisi salah satu janji yang paling menghibur di seluruh Alkitab. Orang-orang percaya selalu menghadapi kesulitan dalam berbagai bentuk, apakah itu penganiayaan, penyakit,
pemenjaraan, dan bahkan kematian. Segala kesulitan itu terkadang menyebabkan mereka takut bahwa mereka telah ditinggalkan oleh Kristus, Bapak Ibu. Tetapi Paulus berseru bahwa tidak mungkin dipisahkan dari Kristus. Kematiannya bagi kita, Bapak Ibu, membuktikan cintanya yang tidak terkalahkan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kehadiran Kristus yang terus-menerus bersama kita. Tuhan meyakinkan kita tentang kasih-Nya yang besar, sehingga kita akan merasa aman sepenuhnya di dalam Dia. Jika kita percaya jaminan yang luar biasa ini, kita tidak akan takut pada apapun, Bapak Ibu. Kata-kata itu ditulis Paulus untuk sebuah gereja yang akan segera mengalami penganiayaan yang mengerikan. Hanya dalam beberapa tahun kemudian, situasi yang dibayangkan oleh Paulus akan berubah menjadi kenyataan yang menyakitkan dan mengerikan. Jika Bapak Ibu belum mengetahui apa yang terjadi pada waktu itu, alangkah baiknya Bapak Ibu mencari tahu tentang apa yang dialami oleh orang-orang percaya pada zaman Kaisar Nero dan kaisar-kaisar Romawi setelah Nero. Bapak Ibu, bagian ini menegaskan kembali kasih Tuhan yang sangat dalam bagi umat-Nya. Tidak peduli apa yang terjadi pada kita atau ada di mana kita tidak pernah bisa lepas dari cintanya. Bagaimana mungkin, Bapak Ibu? Ya, karena cintanya sudah dibuktikan di kayu salib. Penderitaan seharusnya tidak menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi membantu kita untuk mengenal Tuhan dan membiarkan kasih-Nya menjangkau kita dan menyembuhkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya yang memiliki kuasa Yesus yang tersedia bagi kita, kita akan mengalami kemenangan besar, baik sekarang maupun untuk kekekalan. Peganglah selalu ayat 38 dan 39 ini dalam-dalam di hati dan pikiran Bapak, Ibu, saudara-saudari. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Klaim itu untuk diri Bapak, Ibu, saudara-saudari sendiri, sehingga tidak akan pernah meragukan kasih dan perhatian Tuhan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, terutama saat mengalami kesulitan besar. Amin.